Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Vivi Sumanti. Kali ini kita akan belajar di tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 1, Kekayaan Sumber Energi di Indonesia, pembelajaran 5. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mengupas tentang apa sih itu karakteristik lingkungan, apa saja jenis-jenis dari karakteristik lingkungan itu, tentang sumber daya alam, macam-macam sumber daya alam, dan yang terakhir yaitu tentang pengaruh karakteristik lingkungan terhadap pemanfaatan sumber daya alam oleh manusia. Sebelum kita belajar, jangan lupa untuk berdoa dulu ya. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, setelah memperhatikan video pembelajaran, siswa dapat mengidentifikasi karakteristik lingkungan dengan benar. Yang kedua, setelah memperhatikan video pembelajaran, siswa dapat mengidentifikasi contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dengan teliti. Yang ketiga, setelah memperhatikan video pembelajaran, siswa dapat mengidentifikasi contoh sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati dengan cermat. Yang keempat, melalui penugasan mandiri dan mencari informasi dari berbagai sumber, siswa dapat menghubungkan karakteristik lingkungan dengan pemanfaatan sumber daya alam oleh manusia dengan tepat. Coba amati lingkungan di sekitar kalian. Bagaimana karakteristik lingkungannya? Ternyata, karakteristik lingkungan di setiap daerah berbeda-beda. Tahukah kamu bahwa ada 3 jenis dataran berdasarkan karakteristik lingkungannya?
Jenis-jenis dataran berdasarkan karakteristik lingkungannya. Yang pertama, dataran pantai. Dataran pantai adalah dataran yang letaknya dekat dengan laut. Daerah ini memiliki karakteristik pemandangan yang indah, suhu yang cenderung panas, angin yang kencang, serta banyak tanaman bakau dan pohon kelapa. Kedua, dataran tinggi. Dataran tinggi adalah dataran yang terletak pada ketinggian 700 meter dari permukaan laut. Di daerah ini cenderung memiliki suhu yang dingin sehingga cocok untuk tanaman teh, stroberi, apel, dan masih banyak lagi. Ketiga, dataran rendah. Dataran rendah adalah dataran yang terletak pada ketinggian kurang dari 200 meter dari permukaan laut. Daerah ini memiliki karakteristik suhu udara yang sedang, sebagian besar tanahnya gembur sehingga cocok untuk pertanian. Berbagai macam karakteristik lingkungan itu tentu tidak bisa terlepas dari sumber daya alam yang dihasilkan. Tahukah kamu apakah sumber daya alam itu? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup. Jenis-jenis sumber daya alam. Jenis-jenis sumber daya alam dibagi menjadi dua. Yang pertama, berdasarkan sumbernya, ada dua jenis. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbarui antara lain matahari, air, udara, tanah, tumbuhan, dan hewan. Sedangkan contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui antara lain minyak bumi, batu bara, dan logam.
Jenis sumber daya alam berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, sumber daya alam hayati atau biotik dan sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Contoh dari sumber daya alam hayati atau biotik yang pertama yaitu tumbuhan dan yang kedua adalah hewan. Sedangkan contoh dari Pengaruh sumber daya alam karakteristik non-hayati terhadap atau abiotik pemanfaatan sumber daya antara alam lain oleh manusia. matahari, Yang pertama, air, di dataran udara, pantai. tanah, Sumber minyak daya alam bumi, yang dihasilkan batu yang bara, pertama aneka ikan emas, laut, perak, kerang, dan cumi-cumi, tembaga. udang, dan hasil tangkapan laut lainnya. Pemanfaatannya di bidang perikanan. Yang kedua, garam. Pemanfaatan di bidang pertanian. Yang ketiga, keindahan alam yang dijadikan sebagai objek wisata, pemanfaatan di bidang pariwisata. Yang kedua, di dataran tinggi. Sumber daya alam yang dihasilkan yang pertama, kopi, teh, wortel, stroberi, apel, dan masih banyak lagi. Pemanfaatannya ini di bidang perkebunan. Yang kedua, keindahan alam yang dijadikan sebagai objek wisata. Pemanfaatannya di bidang pariwisata. Yang ketiga, belerang, emas, batu bara, dan batu kapur, pemanfaatan di bidang pertambangan. Yang ketiga, di dataran rendah. Sumber daya alam yang dihasilkan, yang pertama, padi, jagung, umbi-umbian, cabai, tomat, dan masih banyak lagi. Pemanfaatan sumber daya alamnya di bidang pertanian. Yang kedua, ayam, sapi, bebek, kambing, aneka ikan tawar, pemanfaatannya di bidang peternakan. Nah, anak-anak, itu tadi materi pembelajaran kita pada tema 9, subtema 1, pembelajaran 5. Nah, semoga materi yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat ya. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan kita dan keluarga kita dimanapun kita berada. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.